warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya kedatangan tamu istimewa. Ini ada 3 cowok-cowok ganteng. Ya, baik, kita lanjutkan sesi pertanyaan dengan adik-adik mahasiswa, ya, Ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Adik-adik, sekarang saya ingin ngajak diskusi adik-adik perihal pentingnya berorganisasi gitu ya. Jadi makna organisasi mahasiswa, ya. Karena sebenarnya dari organisasi itu kan banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita peroleh ya, gitu ya. Misalkan ini ya, kita bisa menanamkan, mendapatkan networking atau skill networking. Kemudian juga melatih kita komunikasi, ya kan, communication skill. Kemudian juga leadership, ya kan, dan juga beberapa hal yang lain. Ya, ini kita dapatkan, sehingga sebenarnya berorganisasi itu adalah juga kita belajar. Ya, jadi berorganisasi itu sebuah proses bagi kita untuk belajar, ya kan, untuk mendapatkan skills. Ya, meskipun juga di kurikulum, kurikula itu juga kita paparkan kepada adik-adik, tetapi kalau di organisasi itu kita bisa langsung mengimplementasikan, belajar sekaligus mengimplementasikan. Nah, tentu saja kan adik-adik ketika dulu menjadi ketua BEM, ya, ini sedang menjadi ketua BEM. Tentu kan makna-makna seperti itu kan juga sudah dipahami ya, ya kan? Dan barangkali juga tidak semua mahasiswa kan itu ya bisa memahami seperti itu. Oleh karena ini pada diskusi kali ini kan kami ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa berorganisasi itu menjadi bagian penting di dalam belajar untuk menggali soft skill. Nah ini. Nah, bagi adik-adik ketua BEM ini ya, sebenarnya makna berorganisasi itu apa ya? Saya mulai dari Mas Arif lagi nih. yang besar dulu. Ya, yang besar, yang berpengalaman. Kalau saya pribadi, setelah saya banyak di organisasi, Pak, saat ini berorganisasi itu lebih menjadi kebutuhan. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, kebutuhan untuk mengembangkan diri, dan kebutuhan yang lain-lain. Jadi kalau mahasiswa itu istirahat, makan, belajar, main, tambah organisasi ya. Jadi kayak ketika kita itu sudah selesai dengan organisasi, nantinya kita akan butuh organisasi baru, Pak. Jadinya kayak pengen untuk senantiasa berorganisasi lagi gitu, Pak. Jadi lebih ke kebutuhan kalau saya. Iya, betul, saya sepakat kebutuhan tadi. Karena apa? Dengan organisasi, tapi organisasi dalam makna positif gitu ya. Makna positif itu adalah ketika kita berorganisasi itu ada niat ini ya Mas ya. Niat artinya saya berorganisasi itu belajar sesuatu untuk mendukung akademik. Ya, ini kegiatan-kegiatan non akademik kan, untuk mendukung kegiatan akademik tadi kan. Misalkan public speaking, belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Belajar bagaimana kita mengasah networking kita, ya, seperti itu ya. Kemudian kepemimpinan dan banyak hal yang lain. Jadi tidak hanya, mohon maaf ya adik-adik sekalian, oh saya ikut kepanitiaan, ubiung-ubiung tok, ngikut tok ini. Dan ini kalau seperti itu tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan pengalaman kan. Tetapi ketika kita ya kan masuk sebuah organisasi atau kepanitiaan, nah kita ada itu tadi visi misi kan, kita tuh mau apa sih tujuan saya, ya kan? Oh mau belajar mengasah soft skill. Nah kalau sudah seperti itu nanti sesuatu yang kita target nanti bisa kita peroleh kalau seperti itu melalui berorganisasi itu. Kalau menurut Mas Kris, Mas? Organisasi ya, Pak. Ya, organisasi itu dewasa ini mungkin di kalangan kuliah udah jadi bagian dari hidup kita ya. Masa kita kuliah terus pulang, kayak bulan besoknya tuh nggak ada tujuan yang akan kita lakukan. Dari organisasi kita tahu tujuan yang akan kita capai itu apa. Mungkin dari bulan Januari saya udah tahu tujuan kita di bulan Desember, kita sebagai BEM itu apa, itu udah tahu. Jadi itu Mungkin kalau saya pribadi ada rasa kehampaan saat kita tidak tahu apa yang kita lakukan besok.
Nah di sanalah perlunya organisasi. Nggak cuma itu, mungkin di bidang komunitas ataupun di bidang pelayanan masyarakat. Di sana kan kalian ada tujuannya melayani masyarakat. Jadi apa yang kalian lakukan setelah pulang kuliah itu ada. Kalian ada purpose of life-nya itu ada, tujuan hidupnya. Jadi di luar mengasah kemampuan networking ya, itu mungkin untuk aktualisasi diri di sana sih saya pribadi. Oke. Kalau Mas Oki, Mas, ini ketua BEM masa pandemi COVID-19 nih. Oke, kalau menyesuaikan keadaan juga kali ya Pak. Organisasi menurut saya adalah tempat pelarian terbaik untuk bisa diri kita improvisasi. Oke. Ya, jadi kayak misalkan kita, apalagi masa pandemi ini kan kuliah juga jadi harus mantengin laptop juga terus, dan ya otak secara tidak langsung dipaksa untuk berpikir secara terus menerus lah. Ya kita harus memiliki tempat untuk kita bisa melarikan diri gitu loh Pak. Tidak hanya memikirkan kuliah, tetapi kita juga bisa refreshing diri sendiri, untuk bisa kayak melatih otak selain untuk menghafal ataupun memikirkan terkait mata kuliah, tapi kita juga harus memikirkan terkait hal-hal lain gitu, bagaimana terkait perkembangan diri ataupun terkait kepekaan terhadap sosial. Ya. Itu mungkin kata-kata dari saya terkait organisasi. Ya. Nah, saya kembali kepada nilai-nilai dari sebuah organisasi tadi ya. Artinya begini, ketika kita berorganisasi kan kita punya tujuan tadi ya. Yang pertama adalah memang menjalankan program-program, ya kan. Kemudian yang kedua adalah ini sebagai proses ya pembelajaran bagi kita, ini kan. Sehingga harus dari awal itu harus from dulu, ya kan. Yang pertama adalah bahwa kita akan menjalankan serangkaian kegiatan-kegiatan dari BEM. Yang kedua kan gitu ya, bersama rekan-rekan ini apa sih yang kita dapat dipelajari dari sebuah organisasi itu kan? Nah ini nilai-nilai apa nih Mas Oki yang ada di benak Mas Oki dan adik-adik ya ketika menjalankan sebuah organisasi? Nilai-nilai apa yang ingin diperoleh dari sebuah organisasi? Pertama mungkin ya kalau dari organisasi itu nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan, terus nilai kejujuran. Terus yang ketiga adalah nilai-nilai, mungkin kalau buat saya adalah pengabdian. Dan yang terakhir adalah nilai terkait perjuangan. Perjuangannya terkait apapun, misalkan kita bisa mengaspirasikan dari masyarakat ataupun mahasiswa, aspirasi dari tempat-tempat lain, kita itu bisa perjuangkan sebagai mahasiswa. Kita dapat Kalau Mas Arief, nilai-nilai apa yang ketika dulu Mas Arief menjadi ketua BEM itu ya, ini didapatkan dan diperjuangkan Mas? Karena kan ini Mas Arief dulu kan dan juga adik-adik ketua BEM itu kan tidak sendirian ya. Jadi ini sebuah komunitas ya. Nah, komunitas itu adalah seluruh mahasiswa Fakultas Farmasi UGM. Apa nilai-nilai yang diinginkan? Kalau saya dulu itu nilai yang paling saya ingin dapatkan dan saya berikan ke teman-teman itu gotong royong dan tenggang rasa Pak. Yang pertama dari situ aja. Sebagai contoh sederhananya adalah ketika kita selesai berkegiatan, baik ketua BEM-nya, stafnya, dan kepala-kepala divisinya itu tidak boleh pulang sebelum selesai bersih-bersihnya itu selesai. Jadi memang dengan begitu kan di dalam BEM ini kemudian timbul rasa, kita ini satu, kita ini harus bergotong royong, kita ini harus tenggang rasa satu sama lain. Nah, di situ sih Pak yang paling saya tekankan. Jadi sampai akhir pun saya merasa bahwa sampai akhir pun kayak ini udah malam kok belum pada pulang gitu. Ternyata memang nunggu udah selesai toh, udah gitu. Terus baru pada pulang. Jadi memang sampai segitunya sih Pak nilai-nilai yang saya peroleh dan ketika ada di BEM itu. Ini penting ini adik-adik sekalian ya. Mengapa saya nggak penting itu adalah kami belajar dari alumni-alumni kami ya, artinya ketika para alumni itu sudah lulus dari fakultas ya, kemudian beberapa tahun bahkan puluhan tahun gitu ya, sudah bekerja meskipun berjauhan, itu masih ada semangat kekeluargaan, ya kan? Semangat kekeluargaan, kemudian bisa bersatu, kadang juga bertemu darat. Kalau dulu kan masih belum familiar ya dengan kegiatan online ya. Ketemu darat, kemudian ada kegiatan saling memberikan informasi satu dengan yang lain ya, sehingga kekeluargaan itu yang sudah dibina pada saat mahasiswa itu dipertahankan itu ya.
Nah, kekeluargaan ini kan sebenarnya bisa diperoleh ketika mahasiswa dari satu, ya, kekeluargaan satu angkatan. Ya, biasanya kekeluargaan satu angkatan itu kan lebih mudah dipupuk ya dibandingkan dengan antar angkatan kan. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah kekeluargaan di organisasi BEM. Itu juga itu, ya kan? Nah, biasanya organisasi BEM itu kan 1 tahun di bawah dan di atasnya. Itu masih terasa sekali unsur kekeluargaannya itu. Oleh karena ini tadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arief ya, bahwa kekeluargaan ini nanti akan terbawa terus ketika adik-adik mahasiswa itu sudah lulus dan menjadi alumni, bahkan bertahun-tahun sudah bekerja dan jauh. Apalagi sekarang itu kan masalah komunikasi kan gampang ya, jadi melalui ya media sosial, kemudian juga ya dengan media-media yang lain kan gampang ya, sehingga mudah-mudahan nanti generasi sekarang itu ketika sudah lulus, jalinan kekeluargaan itu adalah masih bisa terjaga, dan ini sangat bermanfaat bagi satu dengan yang lain. Kemudian untuk Mas Krisma, Mas, ini apa ini nilai-nilai yang didapatkan ya ketika Mas Krisma menjadi ketua BEM? Nilai yang saya dapatkan dari ketua BEM sampai sekarang mungkin itu, Pak, respect, Pak. Jadi saya selalu nanamin ke teman-teman, apapun yang dilakukan rekan kerjamu, adik tingkatmu, ya kita kasih respect, karena seorang pemimpin itu yang melayani. Jadi siapapun yang merasa dia pemimpin dan dia bisa melayani, pasti timnya itu akan berjalan dengan baik. Karena di sana tidak ada bosi. Karena kita di sini mahasiswa nge-BEM ya kita non profit. Kita nggak digaji, aku nggak gaji kalian, aku nggak gaji anggotaku ya. Apa yang bisa aku bayar ke kalian adalah respect. Jadi di sini mungkin yang saya selalu tanamkan ke teman-teman, setinggi-tingginya kalian ya kita tetap respect ke bawah, ke anggota. Jadi itu ya mungkin yang selalu saya pegang, ternyata itu benar-benar saya pegang selalu dan memberi kelancaran sampai sekarang. Mungkin itu sih Pak, saya banyak belajar dari BEM dulu seperti itu. Kuncinya respect ya Mas ya, jadi kita respect satu dengan yang lain. Nah, respect itu sebenarnya kembali lagi kepada kekeluargaan itu tadi. Kalau kita mempunyai semangat kekeluargaan kan gitu ya, ini jalinan respect satu dengan yang lain itu juga muncul, sama semangatnya kan gitu ya. Nah, ini saya juga ingin tanya nih adik-adik sekalian, karena saya itu dulu juga pengurus BEM waktu mahasiswa ya. PPM Pak? Hah? Olahraga ya Pak? Dulu ya olahraga ya. Ketua BEM-nya itu Pak Nanang Munaf Yazin. Nah, barangkali adik-adik tidak jarang ya menemukan ya. Nah, ini kunci sukses adik-adik dari ketua BEM ketika manajemen konflik itu bagaimana? Itu pasti sering menghadapinya, enggak? Iya kan? Itu justru menurut saya adalah bagian dari bagaimana kita itu belajar kan gitu ya. Ini mumpung masih mahasiswa kan, bagaimana manajemen konflik. Konflik itu kan bisa macam-macam ya, bisa terjadi kapanpun, dimanapun ya, karena mungkin perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan ego dan sebagainya. Ini sebagai pemimpin itu kan harus pintar-pintar mengakomodasi seperti itu ya, sehingga konflik itu perlu dimanajemen sehingga kemudian selesai. Nah, ini pernah ya adik-adik ya menghadapi situasi seperti itu ya? Mungkin ya. Ini Mas Arief dulu pernah. Tapi nggak usah kita ceritakan. Kalau online, konfliknya malah agak sedikit redam. Sedikit. Konfliknya ya di online itu. Kalau Mas Arief, Mas, ya, bagaimana istilahnya kiat-kiat? Saya kira juga ini penting ya bagi adik-adik ya, karena nanti ketika kita sudah lulus ya, kemudian bekerja di sebuah instansi atau ya industri, rumah sakit atau tempat kerja yang lain, pasti kita dihadapkan dengan situasi sulit seperti itu. Nah, penting bagi kita itu adalah bagaimana kita bisa mengatasi ya konflik-konflik seperti itu atau kejadian-kejadian yang sejenis, ya kan? Karena kita itu kan sebenarnya teamwork, di BEM itu kan sebenarnya teamwork ya. Nah, sehingga ketika di situ ada konflik itu akan mengganggu ini teamwork dari badan eksekutif itu. Nah, sehingga mengakibatkan nanti roda ini tidak kencang lagi nih. Nah, ini adalah tugas pemimpin. Nah, kalau dulu Mas Arief gimana Mas mengatasi seperti itu? Ya, kalau saya dulu jujur belajar dari Pak Dekan dulu.
Kita seni. Jadi memang bagaimana terus dari rekan-rekan juga kakak tingkat juga belajar bahwa konflik itu sebelum membesar harus dipadamkan. Iya betul. Dan pastikan yang memadamkan itu adalah si ketuanya. Jadi rekan-rekan yang merasa melihat ada konflik, ketuanya hadir di situ. Itu berarti mereka itu merasa diayomi, Pak. Dan setiap suara itu juga didengarkan. Nah, jadi ketika di BEM itu saya tidak hanya belajar public speaking dan komunikasi, tapi juga saya belajar yang namanya mendengar dengan baik. Betul. Jadi saya mendengar dengan baik konfliknya seperti apa, dan sebelum itu membesar kita selesaikan. Pastikan itu selesai. Jadi nanti ke depan itu tidak ada masalah-masalah yang terjadi. Sebelum api membesar, padamkan terlebih. Gitu Pak dari saya. Ini bagus ya apa yang disampaikan Mas Arif. Nanti saya juga ada pesan sih sebenarnya, tapi kita dengarkan dulu nih Mas Krisman. Saya kira juga mengalami ya. Seluruh ketua itu pasti, ya enggak? Iya kan? Dan sebagai ketua atau pemimpin itu dituntut untuk itu menyelesaikan permasalahan. Ya, betul tadi Mas Arif ya. Sebelum ini kemudian membesar, api konflik itu harus bisa diredam. Karena api konflik itu pasti nanti akan menyusahkan roda organisasi itu untuk bergerak maju. Ya, sepakat ya seperti itu. Dulu trainnya gimana, Mas? Ya, mungkin kalau saya dipahamkan teman-teman bersama ya Pak, dimana coba dibayangin deh, kalau kita ada konflik di BEM ya Pak, padahal kita juga ada kegiatan kuliah, itu konflik tidak selesai, dan kalian terbawa di perkuliahan. Gimana kalian menghadapi teman-temanmu yang sedang berkonflik? Ada konfliknya di BEM, kan itu sangat tidak nyaman. Nah itu yang mungkin kalau ditanamkan untuk teman-teman, itulah pertimbangan kalian untuk jangan membuat konflik, karena di sana kalian harus berpikir bahwa kalian tuh masih ada kegiatan lain di luar BEM, dimana jangan sampai ada konflik. Seandainya ada konflik, diselesaikan saat itu juga sih saya prinsipnya. Kenapa? Karena besok itu mereka ada kegiatan yang lain yang mana yang dapat mengakibatkan itu berkepanjangan lainnya. Jadi konflik pertama tadi ya mendengarkan, belajar mendengarkan, memahami, tadi hadir di tengah-tengah. Mungkin nggak harus ketua BEM deh, ketua departemen ataupun ya at least kakak tingkat deh. Kalau ada konflik selalu ada di tengah-tengahnya. Didengarkan semuanya, kemudian cari solusi terbaik bersama-sama, jangan satu pihak. Jadi mungkin itu ya, mendengarkan, cari solusi terbaik yang mana itu menyenangkan semua pihak. Ya ini ya tadi sebuah konflik itu kan bisa terjadi karena perbedaan pendapat ya, masing-masing mungkin mempunyai pendapat yang kenceng ya, kan seperti itu. Nah ini sebagai pemimpin itu harus bisa nih Mas memediasi ya, jadi jalan tengahnya itu seperti apa ya kan. Nah sehingga kalau misalkan sudah ketemu itu asik tuh ya kan, sehingga kita semuanya satu visi kembali kepada visi kita bersama-sama jalan. Kalau Mas Ogi Mas, di masa pandemi itu apakah juga ada konflik? Ada sih Pak. Apa maksudnya di komunikasi online? Kalau komunikasi online pasti banyak banget sih Pak, karena ya ada miskom gitu segala macam. Mungkin poin pertama yang perlu ditekankan adalah jujur sama diri sendiri. Kayak misalkan kalau ada masalah ya omongin aja. Banyak orang yang memiliki atau merasa punya masalah tapi nggak berani untuk diomongin, atau nggak berani untuk diomongkan bahwa punya masalah gitu, ataupun ada konflik dengan siapa, itu nggak berani diomongin. Itu yang pertama adalah jujur dengan diri sendiri. Dan yang kedua adalah kita harus bisa belajar mendengar orang dengan baik, karena apalagi dengan kondisi online seperti ini kan akan sangat sulit ya Pak untuk komunikasi. Jadi ya coba mendengarkan orang dengan sebaik mungkin, sehati-hati mungkin, sehingga kita bisa komunikasi dua arah gitu Pak, jadi nggak satu arah aja. Mungkin 2 poin penting itu sih Pak kalau yang bisa ditanamin untuk kondisi pandemi saat ini. Jadi intinya kan di sini empati. Ya. Jadi menjaga empati anak buah kita, ya kan itu ya. Kemudian untuk empati itu menyadarkan kepada kita semuanya bahwa seseorang itu pasti bisa melakukan kesalahan, bisa berbuat salah ya gitu ya. Dan ini bisa memunculkan nanti perbedaan pendapat. Dan seperti itu ya harus disadarkan dulu. Nah, kalau ada rekan-rekan adik-adik ya, kalau di BEM barangkali itu adalah anak buah, rekan yang melakukan kesalahan kan gitu ya. Ini menurut saya ya, ini perlu kita ajak diskusi kan gitu ya. Jangan kita salahkan, ya kan.
karena semua orang itu pasti akan berpotensi melakukan kesalahan ya, tapi kita ajak diskusi mengapa bisa menjalankan sebuah kesalahan itu. Kita kasih motivasi, kita support ya, supaya rekan-rekan kita tersebut itu kembali semangat ya, kemudian juga teamworknya itu tetap berjalan, tapi jangan menyalahkan kan gitu ya. Kalau sudah bekerja disalahkan itu mangkel. Iya kan? Kita rangkul, kita motivasi. Jadi kalau saya sih cenderung pertama jangan disalahkan dulu, tapi diajak dialog kan gitu ya, diajak komunikasi, sehingga kemudian teamwork itu tetap bisa berjalan ya. Nah, sehingga roda organisasi itu tetap bisa berjalan. Nah, barangkali yang terakhir ini untuk adik-adik gitu ya, saya tanya nih, jawaban singkat aja. Pasti jawabannya itu penting ya. Ini penting nggak sih berorganisasi, Mas? Pasti jawabannya penting. Penting. Iya. Penting. Sekarang alasannya apa? Oh, alasannya. Singkat aja. Ya, untuk adik-adik. Iya. Ini udah terangkum tadi ya dari awal sesi. Ya banyak hal yang bisa kita kembangkan dari sana, mulai dari non akademik itu sangat jadi bekal lah untuk kita berkarya 3-4 tahun. Jadi saya nggak akan bilang kamu organisasi sekarang setahun lagi kamu jadi keren, enggak. Aku bicara soal 4-5 tahun, dan itu saya rasakan mulai dari saya bilang tahun pertama sampai sekarang ini kan tahun keempat hampir tahun kelima, itu yang saya rasakan sampai sekarang. Nah, itu saya jadi saksi untuk teman-teman bahwa itu memang suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Masalah juga penting ya, karena masuk ketua BEM jawabannya nggak penting ya. Kalau saya lebih ke bukan penting Pak, tapi esensial. Esensial ya. Dibutuhkan. Ya. Jadi ini bagus ya. Jadi kalau versi Mas Arif bahwa berorganisasi itu esensial, ya. Tapi betul Mas. Jadi dari tadi saya juga menyampaikan ya bahwa perlunya kita menggali pendidikan yang sifatnya non akademik ya, atau soft skill. Kalau menurut saya nih ya, bahwa akademik dan juga non akademik itu semuanya esensial, ya kan? Jadi tidak hanya akademik, tetapi yang non akademik itu juga termasuk pendidikan esensial. Artinya esensial kan kita butuh kan? Butuh. Ya. Butuh untuk apa? Untuk menciptakan karakter yang sifatnya adaptif tadi, ya kan? Untuk mendapatkan adaptif itu ada dua unsur tadi, akademik dan non akademik. Jadi ketika kita nanti adik-adik lulus gitu ya, bekerja di sebuah tempat gitu ya, industri atau rumah sakit atau yang lain, ketika berhadapan dengan sebuah tantangan, pasti ya kita kan akan menghadapi sebuah tantangan nih kalau bekerja kan. Nah ini kalau kita mempunyai skill adaptif, kita bisa beradaptasi dengan tantangan tersebut, kemudian bisa menjawab dan kemudian sukses di dalam menghadapi tantangan-tantangan ketika kita bekerja. Nah ini yang kita harapkan Mas. Nah, dari studi selama 4 tahun gitu ya. Nah, ini ketika kita mendapatkan essential skill tadi, itu mendapatkan adaptive skill yang bisa tadi memecahkan permasalahan-permasalahan dan sukses ketika bekerja. Nah, ini yang diharapkan adalah seperti itu. Dan dipahami bahwa kuliah itu terus terang gitu ya, kita tidak bisa menghasilkan gitu ya sarjana yang bisa 100% langsung bisa bekerja. Tetapi yang lebih penting di situ adalah bagaimana nanti lulusan itu mempunyai karakter tadi adaptif dan juga menghasilkan sebuah lulusan yang selalu ingin belajar, ya kan? Sehingga kalau menghadapi tantangan itu, ya kan, nanti adalah belajar untuk menghadapi tantangan itu dan sukses, ya, memberikan solusi. Nah ini karakter seperti itu yang diharapkan. Makanya tadi adaptive skill itu adalah itu. Ya. Oke, Mas Oki tadi. Oke, mungkin kalau saya agak sedikit berbeda ya. Penting memang penting, tapi itu bisa dikembalikan kepada diri masing-masing. Ya. Karena percuma jika teman-teman ikut organisasi tetapi jiwanya tidak di sana. Nah, misalkan mereka cuma ya udah masuk aja, tapi nggak bisa membangun diri di sana, ataupun ya udah cuma sekedar bisa nulis di CV aja gitu, staf BEM atau staf organisasi. Jadi kembalikan aja kepada diri kalian masing-masing, apakah diri kalian bisa berkembang di organisasi tersebut atau tidak, atau jika teman-teman bisa lebih berkembangnya kepada kelompok studi tertentu ataupun kelompok-kelompok yang lebih kecil, itu akan lebih baik daripada kalian ikut organisasi yang besar tetapi kalian tidak ada impact di dalamnya. Jadi
Saya percaya setiap orang memiliki hak asasinya masing-masing dan memiliki hak kewajibannya masing-masing. Jadi sesuaikanlah dengan diri kalian, apakah kalian akan berorganisasi atau ingin dengan kelompok-kelompok kecil saja. Ya. Ya, artinya bahwa hadirin sekalian, ketika kita sudah memutuskan untuk ikut berorganisasi ya di kampus ya, tentu saja kan ini positif ya. Kita harus bisa menentukan ya. Jadi tujuan kita itu apa? Ya kan, karena organisasi itu adalah sebuah proses tadi ya, proses untuk melatih kita, ya kan, untuk mendapatkan kemampuan non akademik atau penunjang akademik tadi, ya, kepemimpinan, ya kan, kemudian networking, kemudian juga komunikasi, kemudian yang lain-lain, etika dan sebagainya itu. Sehingga kalau itu sudah dirumuskan, kemudian ketika berorganisasi itu kita bisa nggak sih kita mendapatkan itu kan? Kalau belum ya kita berlatih kan, melatih diri. Misalkan kita komunikasinya belum lancar, ya ketika berorganisasi itu ada media kan untuk menyampaikan komunikasi kita kepada teman-teman kita, kemudian di forum yang lebih kecil atau lebih besar kan itu ya, sehingga kita bisa melatih kemampuan-kemampuan itu, sehingga harapannya adalah itu. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih ini atas waktunya. Semoga adik-adik ketua BEM itu nanti sukses semuanya ya, kan gitu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya, para hadirin sekalian. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.